What's up guys, kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Kali ini gua mau ngelanjutin video untuk serial pembelajaran OLED. Apa yang kita akan pelajari? Kita akan belajar menampilkan gambar bitmap seperti yang tadi kita lihat sebelumnya. Sebenarnya bitmap buat apa sih? Ya bisa buat nampilin logo, tampilan awal mulai aplikasi, atau tampilan icon. Oke, kita langsung mulai saja ya. Pengaturan di breadboard seperti ini ya. Ini simple banget. Lo sambungin aja SDA dan SCL OLED ke pin SDA dan SCL Arduino Uno. Di sini gue sambungin ke pin A4 untuk SDA dan A5 untuk SCL. Atau lo juga bisa lihat di skema ini ya. Link tersedia di deskripsi video. Lalu kita masuk ke bagian program. Kita panggil dulu library SPI. Walaupun kita tidak akan menggunakan protokol SPI ya. Lalu kita panggil library wire. Lalu kita panggil library Adafruit GFX. Library Adafruit SSD 1306. Lalu kita definisikan lebar layar. Ketik define screen underscore width 128. Karena gua menggunakan layar dengan lebar 128 pixel. Lalu kita definisikan tinggi layar. Ketik define screen underscore height 64. Karena gua menggunakan layar dengan tinggi 64 pixel. Lalu kita definisikan apakah kita akan menggunakan pin reset dari OLED. Kita tidak secara spesifik menentukan pin reset ini ya. Kita ketik define OLED underscore reset -1 karena OLED akan bergantung pada pin reset Arduino. Oh ya teman-teman, semua penjelasan ini sebenarnya juga ada di dokumentasi ya. Silakan cek sendiri di deskripsi video. Kalau lo ingin penjelasan detail, silakan tonton video gue yang sebelumnya. Lalu kita definisikan alamat I2C layar OLED. Ketik define screen address 0x3c. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan alamat dan ternyata nggak jalan, coba cari dulu alamatnya dengan I2C scanner ya. Gua nggak jelasin I2C scanner, bisa lo cari sendiri di YouTube, banyak referensinya. Nah, berikutnya kita perlu membuat instance untuk layar OLED-nya. Ketik Adafruit SSD 1306. Nama instance, misalnya konten. Dengan parameter pertama, lebar layar OLED, yaitu 128. Parameter kedua, tinggi layar, yaitu 64. Sesuaikan kedua parameter ini dengan dimensi OLED yang kalian miliki ya. Parameter ketiga, simbol ampersand dan kata wire, yang merupakan bus komunikasi I2C. Secara singkat, ampersand di sini adalah alamat dari variabelnya, bukan variabel itu sendiri ya. Lalu parameter keempat adalah OLED reset. Kita isi dengan nilai -1 karena kita tidak ingin membuat pin reset khusus untuk OLED-nya. Nah, sekarang kita buat variabel array untuk menyimpan informasi bitmap dari gambar apapun yang kita ingin tampilkan. Kita gunakan gambar yang sederhana dulu. Misalnya ini, gambar smiley. Nanti kita coba dengan gambar yang lebih rumit. Kita ketik const unsigned char procmem. Procmem di sini berarti kita menggunakan flash memori dari perangkat. Lalu nama variabelnya, misalnya gambar saya. Lalu tambahin kurung siku, buka dan tutup. Ini menjadi variabel array ya. Lalu tambahkan sama dengan dan buka kurung kurawal. Oke, untuk sementara kita stop sampai di sini dulu. Sekarang kita perlu merubah gambar menjadi serangkaian angka heksadesimal ya, untuk dimasukkan ke dalam array ini. Kalau gambarnya sederhana, kita mungkin bisa saja langsung ketik kode binary atau heksadesimal di dalam array ini, seperti di video gua sebelumnya. Nah, ini gambarnya cukup rumit ya, jadi nggak mungkin kita ketik satu persatu. Jadi kita perlu alat bantuan nih. Kita masuk ke website ini.
Dengan website ini, kita bisa mengkonversikan gambar menjadi nilai heksadesimal. Link juga tersedia di deskripsi video ya. Nah, gambar yang kita akan masukkan ini berresolusi 128 x 64 pixel, teman-teman. Kalau lo mau masukin gambar lo juga, sesuaikan dengan dimensi pixel OLED-nya ya. Lo bisa pakai editor gambar apapun. Gua nggak jelaskan bagian ini ya, karena gua nggak terlalu ngerti mengenai alat-alat untuk editing gambar. Kalau gue pribadi, gue pakai Canva. Gampang pakainya. Ini gambar smiley yang kita akan gunakan dalam video ini. Oke, kita masukkan gambarnya ke sini. Choose Files. Masukkan filenya. Lalu scroll ke bawah. Abaikan saja langkah kedua ini. Lalu di sini kita bisa lihat previewnya. Pada langkah keempat, kita klik Generate Code. Nah, di sini kita bisa langsung lihat kodenya. Kita ambil saja bagian ini. Copy. Lalu tempelkan di dalam array. Nah, sekarang kita masuk ke bagian setup ya. Kita tambahkan dulu serial begin dengan baud rate 9600 supaya kita bisa memantau status alokasi SSD 1306-nya. Lalu kita inisiasikan objek OLED. Kita ketik content begin dengan parameter pertama SSD 1306 underscore switch cap VCC karena kita menggunakan VCC dari microcontroller. Dan parameter kedua adalah alamat I2C-nya. Telah didefinisikan di atas ya. Nah, kita bisa menggunakan kondisi untuk mengetahui apakah modul OLED sudah aktif. Kita tambahkan fungsi if. Lalu tanda asterisk di depan kata konten. Dalam fungsi if, kita tampilkan pesan melalui serial monitor. Modul OLED gagal dimulai. Lalu kita tambahkan fungsi untuk membersihkan layar dengan konten clear display. Berikutnya kita buat pengaturan penggambaran bitmap dengan instruksi konten draw bitmap dengan parameter pertama posisi baris, kedua posisi kolom, parameter ketiga nama variabel array bitmapnya yaitu gambar saya. Parameter keempat adalah lebar layar yaitu 128 pixel. Parameter kelima adalah tinggi layar yaitu 64 pixel. Dan parameter keenam adalah warna. Lalu kita tampilkan gambarnya. Konten display. Untuk loop biarkan saja, kita kosongkan. Kita upload ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Gambar smiley-nya muncul. Sekarang kita coba gambar ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ini siapa ya. Naruto Uzumaki dari serial Naruto. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke guys, sekian dulu ya. Semoga videonya bisa membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah video. Jika belum subscribe, silakan subscribe. Jika videonya bagus, silakan berikan like-nya. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya guys.